Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia atau pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau yang biasa kita sebut UUD 1945 ini ditetapkan sebagai tujuan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. UUD terdiri dari 4 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Meski keempat bagian itu merupakan satu kesatuan, kedudukan bagian pembukaan setingkat lebih tinggi dari pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 karena beberapa alasan, yaitu mengandung jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan suasana kerohanian dari terbentuknya negara Republik Indonesia. Terus memuat tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Dan menjadi acuan atau pedoman dalam perumusan pasal-pasal UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan statu fundamental form atau disebut dengan norma fundamental negara, pokok kaidah fundamental negara atau norma pertama yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya lagi, pembukaan UUD 1945 ini merupakan pokok atau kaidah negara yang bersifat fundamental serta mempunyai kedudukan atau tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Kedudukan pembukaan UUD 1945 menurut Aim Abdul Karim dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2005 adalah sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional, dan nilai-nilai universal dan lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Dilihat dari sudut teori ketatanegaraan, pembukaan preambul atau mukadimah dalam setiap dokumen konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah institusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang berhak dibangun dan dijalankan bersama. Pembukaan UUD 1945 ini memiliki kedudukan tinggi di atas undang-undang lain karena pembukaan tersebut merupakan salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pasalnya, pembukaan UUD 1945 ini diambil dari Piagam Jakarta yang dirancang oleh Panitia 9. Kendati demikian, pembukaan UUD 1945 ini mengalami sedikit perubahan karena adanya 7 kata yang dihapus. Pembukaan UUD ini terdiri dari 4 alinea yang memuat prinsip negara. Keempat prinsip tersebut menyimpan makna mendalam untuk bangsa Indonesia. Makna-makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini yaitu pada alinea pertama yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maknanya pertama, pengakuan terhadap prinsip universal yang berupa hak kemerdekaan sebagai hak asasi setiap bangsa yang harus dijunjung tinggi. Yang kedua, menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan atau imperialisme di mana saja karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan rasa keadilan. Berikutnya pada alinea kedua yang berisi dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Nah, makna dari alinea kedua ini yang pertama, pengakuan dan penghargaan secara objektif bahwa kemerdekaan negara Indonesia adalah hasil perjuangan dan pergerakan bersama seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan akan kesadaran bahwa kemerdekaan negara Indonesia bukanlah akhir perjuangan, melainkan merupakan pintu masuk bagi terwujudnya sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maknanya, yang pertama itu pengakuan yang didasarkan atas keyakinan yang kuat bahwa pada hakikatnya kemerdekaan negara Indonesia adalah takdir, kehendak, rahmat, dan sekaligus amanat dari Tuhan yang Maha Kuasa yang harus dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, kesadaran bahwa di samping takdir, kehendak, dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kemerdekaan negara Indonesia juga merupakan cita-cita luhur yang telah sejak lama diperjuangkan. Dan selanjutnya kita akan membahas alinea terakhir yang berisi kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan di Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pada alinea keempat ini yang pertama, tujuan negara yang harus menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, negara konstitusional, yaitu negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara republik demokrasi dengan dasar kedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan di Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lazim disebut dengan Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan alinea ke-1 sampai ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang pertama, alinea ke-1, kedua, dan ketiga memuat pernyataan yang tidak memiliki hubungan dengan pasal-pasal di dalam UUD 1945. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Yang kedua, alinea keempat memuat pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk, dan alinea ini memiliki hubungan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, setiap alinea dalam pembukaan UUD memiliki hubungan satu sama lain. Alinea keempat merupakan penjelma dari alinea ke-1, kedua, dan ketiga. Yang keempat, nilai-nilai alinea pertama yang diwujudkan dalam alinea kedua, sementara hukum Tuhan dan hukum etis alinea ketiga diwujudkan dalam alinea keempat yang merupakan dasar dari pelaksanaan dan penjabaran hukum positif. Selanjutnya, hubungan pembukaan UUD dengan proklamasi. Dikatakan bahwa proklamasi adalah suatu proclamation of independence yang merupakan penjebolan tertib hukum kolonial dari mulai melakukan tertib hukum nasional, sedangkan cita-cita bangsa Indonesia secara terperinci dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 atau menurut ketetapan MPR
Nomor 20 MPRS 1966 dinyatakan bahwa pembukaan merupakan keinginan bangsa Indonesia yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus yang memuat Pancasila di dalamnya. Merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dapat juga dinyatakan bahwa adalah merupakan suatu Declaration of Independence dengan Proclamation of Independence hubungan sangat erat sebab keduanya saling kait-mengkait satu dengan yang lainnya, yaitu yang dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang terperinci lebih lanjut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.